Telah melakukan gelar perkara dan kami telah mendapatkan 2 alat bukti sehingga terduga pelaku mulai jam ini hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk proses selanjutnya tentunya yang bersangkutan kami melakukan penahanan, kemudian kami melengkapi administrasi penyidikan dan tentunya untuk sesegera mungkin kami lakukan pemberkasan. 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saksi korban sampai dengan saat ini masih 6 saksi. Mungkin nanti ada penambahan kalau memang itu ada ya. Jadi kami juga sudah membuat posko untuk pengaduan bila mana ada masyarakat yang atau dari para santri ada yang merasa dilecehkan, silakan segera mungkin untuk melapor ke kami. Sehingga Jadi pertama saya sampaikan bahwa kami dihubungi oleh pihak keluarga dan santri dari tersangka tadi sekitar habis duhur, terus kemudian kami ditunjuk untuk mendampingi beliau mulai pemeriksaan sekitar jam 1 sampai ini jam 00.31 ya, setengah 1 malam. Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, terus kemudian akhirnya pihak penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka. Pertama, beliau juga selama ini kami kenal orang yang sangat alim, sangat baik, sehingga kami kaget. Apa benar sih seperti itu? Tinggal nanti kita juga berharap polisi dalam proses ini dari penyidik bisa lebih melengkapi bukti-bukti. Kami yakin profesional sehingga dalam proses penyidikan nanti akan semakin jelas apakah apa yang dilaporkan itu betul-betul memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah atau tidak. Kalau memang dari hasil penyelidikan ternyata tidak cukup bukti, ya kami mohon penyidik untuk. Dewan sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya, ini musibah untuk kita semua. Kantor DPRD meminta kepada masyarakat untuk mengambil hasil yang menyangkut persoalan hukum tentu nanti akan ditangani oleh Polresta. Kemudian kami pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, kami berharap agar ditangani, jangan sampai santri-santri ini kemudian tidak sekolah, putus sekolah. Ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bagaimana mengatasi yang sekarang masih ada di pondok, masih sekolah, agar santri-santri itu bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, karena ini bentar lagi ada yang lulus aliyah, ada lulus aliyah akan wisuda. Ini nanti untuk bisa dikoordinasikan pemerintah daerah dengan Kemenak, dengan dinas-dinas lain. Kemudian yang diduga menjadi korban tentu nanti harus ditangani bagaimana agar mereka bisa tegar kembali, bisa pulih, tidak ada ketakutan, bisa belajar kembali. Pak, ke depan untuk menjaga apa tidak terjadi lagi gimana Pak? Ada? Ya, kami kemarin sudah berbicara dengan PLT agar pondok-pondok pesantren yang berdiri ini harus izin. Yang pertama itu, jadi izin itu wajib. Kemudian yang kedua, nanti izin itu harus diperhatikan bagaimana pondok pesantren itu harus ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan, pengasuh dengan santri itu harus ada pemisahan. Jangan sampai nanti pengasuhnya laki-laki bersama satu komplek dengan perempuan. Ini harus ada ketentuan itu, karena itu nanti soal perizinan pondok nanti Kemenak yang akan menyampaikan. Tapi kami DPRD meminta agar syarat-syarat pendirian pondok pesantren itu untuk diperketat, dan bagi siapapun yang akan mendirikan pondok maka harus izin. Tanpa izin tidak boleh operasional dulu.